Halo, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Jan Bobi Nesra Barus. Saya dosen Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Quality Brastagi. Spesialis saya sesuai dengan bidang keahlian saya adalah mengampu mata kuliah bela diri, terkhusus mata kuliah olahraga gulat dan beberapa mata kuliah pendidikan olahraga lainnya. Saya akan menjelaskan bagaimana metode pengajaran saya menggunakan metode DAA, Delivery Interactive Assessment, pada mata kuliah gulat yang saya ampu dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya melanjutkan pemaparan tentang pengaplikasian metode DAA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi daripada mata kuliah gulat yang saya ampu. Deskripsi singkat mata kuliah gulat yaitu mahasiswa diharapkan memahami konsep daripada olahraga gulat dan memahami konsep teori dan praktik dalam olahraga gulat, di mana pada teori ada materi tentang sejarah dan perkembangan olahraga gulat sekaligus pengenalan olahraga gulat, kemudian peraturan pertandingan gulat. Selanjutnya di materi praktik ada keterampilan dasar gulat yang berkaitan dengan kuda-kuda, grip, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik dasar gulat, antara lain seperti teknik menyusup, teknik membanting, teknik menggulung, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah fisik khusus cabang olahraga gulat, dan yang terakhir adalah sparring dan praktek perwasitan. Pada saat ini, semester ganjil tahun akademik 2021-2022, mata kuliah gulat diikuti oleh mahasiswa semester 3 kelas 11 A21 dengan jadwal perkuliahan setiap hari Kamis pukul 13.00 sampai dengan 14.40 WIB dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah gulat Universitas Quality Brastagi adalah bentuk respon daripada program studi pendidikan olahraga secara khusus terhadap prestasi olahraga gulat yang luar biasa di Kabupaten Karo, di mana Kabupaten Karo adalah tempat berdirinya kampus Universitas Quality Brastagi, dan prestasi yang dihasilkan oleh cabang olahraga gulat di Kabupaten Karo sudah sampai pada level daerah, nasional, bahkan internasional. Atas dasar itu, kampus merespon sehingga menghadirkan mata kuliah gulat di Universitas Quality Brastagi. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, secara religius adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua, menguasai konsep cabang olahraga gulat yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, dan menguasai cabang olahraga gulat dan melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis iptek. Yang keempat adalah mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja masyarakat, baik lokal, regional, maupun internasional. CPMK atau capaian pada mata kuliah ini adalah
Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan olahraga gulat, sekaligus perkenalan olahraga gulat. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami dan menjelaskan peraturan pertandingan olahraga gulat. Yang ketiga, mampu mempraktikkan keterampilan olahraga gulat. Yang keempat, mampu mempraktikkan teknik dasar olahraga gulat. Kemudian yang kelima, mampu mempraktikkan sparring atau uji tanding. Yang keenam adalah mampu mempraktikkan perwasitan dalam olahraga gulat. Setelah saya menjelaskan tentang mata kuliah gulat, saya akan memaparkan bagaimana cara pengajaran saya menggunakan metode DAA pada mata kuliah gulat yang saya ampu. Yang pertama yaitu delivery, yaitu menyuguhkan mahasiswa dengan bahan ajar, materi berupa PPT, PowerPoint, kemudian ada textbook dari luar negeri juga berbahasa Inggris, kemudian ada juga diktat mata kuliah gulat. Selanjutnya, pembelajaran tersebut saya sampaikan pada e-learning Universitas Kualiti Perstagi. Kemudian saya sampaikan juga pada temu maya melalui online dan tatap muka. Karena kampus kami, Universitas Kualiti Perstagi, pada saat ini adalah mengadopsi pembelajaran blended learning dengan tatap muka 50% dan tatap maya 50%. Selanjutnya pada interaktif, yaitu melakukan diskusi-diskusi menggunakan dasar teks atau bahan kuliah atau studi kasus. Saya lakukan pada pertemuan-pertemuan perkuliahan, baik tatap muka, baik tatap maya, dan saya selalu melayani pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di grup WA kelas selama seminggu 24 jam. Jadi setiap hari saya layani. Selanjutnya di metode assessment, yaitu memberikan kuis, tes, dan penilaian. Saya selalu menyuguhkan tes ataupun kuis ataupun tugas penugasan terstruktur dan tugas mandiri, tugas kelompok kepada mahasiswa di setiap pertemuan. Dan tugas tersebut saya sampaikan melalui e-learning, tatap maya dan tatap muka. Kemudian untuk penilaian, saya sudah menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana cara saya akan menilai mereka pada saat memberikan kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Adapun dasar saya untuk menilai dengan bobot absensi 10%, tugas 20%, kemudian mid semester UTS 30%, ujian final UAS 40%. Demikianlah saya sampaikan cara saya mengaplikasikan metode DAA pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah gulat. Demikianlah penjelasan saya tentang metode pengajaran menggunakan metode DAA pada mata kuliah gulat yang saya ampu. Dan berikut ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan, yang di dalamnya ada delivery, interactive, and assessment. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kira-kira ada yang bisa nggak mendefinisikan apa itu olahraga gulat? Saya, Pak. Coba, kalau kira-kira mendengar olahraga gulat, apa yang timbul di benakmu kira-kira?
kayak main banting-banting gitu ya Pak. Oke, banting-banting ya. Yang lain? Ilham? Olahraga. Ilham Brima Ginting? Olahraga yang lebih menggunakan kekuatan otot lengan, Pak. Oke, ada benarnya juga. Oke, jadi untuk menghindari persepsi lain, kita lanjutkan untuk menyamakan persepsi kita tentang apa itu olahraga gulat. Gulat ini adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Ya. Kenapa tertua? Karena olahraga gulat ini sudah dipertandingkan sejak Olimpiade kuno hingga sampai saat ini. Sampai kemarin dilaksanakan Olimpiade 2020 di Tokyo. Ya. Dari zaman dulu gulat ini sudah ada. Kemudian yang kedua, pada tahun 2014 FILA adalah induk organisasi olahraga gulat dunia ya. Kemudian berubah nama menjadi UWW atau panjangannya United World Wrestling. Nah, itu dia panjangannya. Sebelumnya adalah FILA, Federation International Delutal Association. Nah, kemudian dirubahlah ini pada tahun 2014. Nah, selanjutnya sampai saat ini induk organisasi UWW itu mempunyai 3 disiplin nomor yang dipertandingkan. Yang pertama yaitu gulat gaya bebas putra, gulat gaya bebas putri, dan gulat gaya Greco-Roman ya. Gaya Greco-Roman ini dia hanya untuk putra. Kemudian selanjutnya di cabang olahraga gulat sendiri ya, gulat putri itu baru diakui sebagai disiplin olimpiade itu pada Olimpiade Athena tahun 2004. Berbicara tentang bagaimana sejarah daripada olahraga gulat di dunia. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sejarah olahraga gulat di Indonesia. Ya. Di Indonesia sendiri, olahraga gulat itu sebenarnya sudah ada. Terlepas dari Olimpiade kuno tadi, di Indonesia sendiri dari zaman dulu itu sudah ada. Itu dapat dilihat di setiap daerah di Sumatera Utara aja. Itu ada namanya. Kalau di Toba apa nama itu? Junedi. Kurang tahu, Pak. Iya, Marsiranggut ya kan? Marsiranggut. Betul nggak? Kira-kira. Tahu Marsiranggut? Hah? Rebutan kalau Marsiranggut. Bergulat ya. Kalau di Karo dia itu namanya Erbebe ya, Erbebe. Jadi ini sebenarnya sudah include ke budaya nenek moyang kita dulu gitu. Sebenarnya nggak asing lagi. Kemudian selanjutnya pada tanggal 7 Februari 1960 didirikanlah Persatuan Gulat Amatir yang sampai sekarang namanya itu adalah Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PGSI. Kemudian gulat ini adalah cabang olahraga wajib pada event-event seperti Popnas, PON, SEA Games, Asian Games, Asian Beach Games, dan Olimpiade. Jadi setiap event ini olahraga gulat tidak pernah absen gitu. Tahu Popnas kan? Popnas tahu nggak kira-kira apa itu panjangannya? Jangan nanti kita masuk olahraga nggak tahu panjangan Popnas. Coba si Roy tambah, Roy tambah, dengar ya. Ya, Pak. Coba baca di poin bawah itu. Gulat adalah cabar wajib dipertandingkan pada event. Coba. Bisa dapat. Gulat adalah cabar wajib dipertandingkan pada event Popnas, PON, Asian Games, Asian
X Game, dan Olimpiade. Oke, jadi Popnas ini apa kira-kira ini? Popnas. Popnas ini Pak, aku kurang tahu juga ya Pak. Nah, Popnas ini Pekan Olahraga Izin, Pelajar Pak. Nasional ya. Coba Iza, silakan. Silakan. Ada yang mau menjawab? Popnas adalah Pekan Olahraga Pelajar Indonesia. Iya kan, Pak? Nasional. Ya, nasional. Satu, Pak. Kalau PON? Pekan Olahraga Nasional. Iya. Jadi Popnas ini PON-nya pelajar lah ini. Jangan nggak tahu kita masih olahraga. Kalau SEA Games itu tingkat apa? Kalau SEA Games? Kalau SEA Games tingkat apa itu? Asia Tenggara, Pak. Asia Tenggara. Oke. Asian Games Asia ya. Kalau Asian Iya, Pak. Games, Tingkat se-Asia. ya ini dia di pantai nanti pertandingannya ini. Oke, lanjutkan lagi. Definisi gulat ya. Jadi gulat ini ada 2 nomor ya. Kalau kita cerita gulat, berarti ada di situ gaya bebas dan ada di situ gaya Greko-Roman ya, Greko-Romawi. Jadi definisi gulat itu pada gulat gaya bebas, yaitu seorang pegulat diperbolehkan menggunakan seluruh badannya untuk melakukan serangan. Seluruhnya boleh. Kalau rambutmu bisa menyerang, bisa juga gitu. Semua, tidak ada batasan. Tapi sedangkan untuk gaya Grego, itu dia hanya boleh menyerang dari bagian pinggang ke atas. Pinggang ke atas ya. Berarti pantat nggak boleh lagi. Pinggulnya nggak boleh lagi. Pinggang ke atas. Kemudian tidak boleh menyerang bagian kaki. Ataupun mengaktifkan kaki pada saat menyerang. Nah, itu dia. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah kita dengar ya kan. Definisi daripada olahraga gulat. Baik itu dari gaya bebas, baik itu dari gaya Greko-Roman. Sebuah olahraga tertua di dunia. Definisi untuk melakukan gulat ada 2, yaitu gaya bebas dan gaya Greko-Roman. Gulat yaitu olahraga yang mengadukan 2 kekuatan atau lebih 2 kekuatan seseorang, sehingga kekuatan siapa yang paling besar itu yang akan menang. Oke. Coba dengan cara yang berbeda lagi. Efrata, Nathanael. Ya Pak, gulat merupakan kontak fisik antara 2 orang Pak. Kontak fisik ya. Taekwondo juga kontak fisik antara 2 orang. Jadi apa bedanya? Di mana Kontak fisik di harus mana, dijatuh- Pak? Kontak fisiknya di mana, dijatuhkan. Pak? Coba. Gimana Efrata? kontak fisik antara 2 orang Pak. Di mana harus dijatuhkan lawannya itu Pak. Oke, ada kata-kata jatuhkan ya. Junaidi dari Muara dulu. Gulat adalah cabang olahraga yang mengamat dan pentingan, Pak. Pentingan ya, hanya pentingan ya. Soal Lovelita. Menurut saya pribadi, gulat itu adalah olahraga termudah menurut saya, Pak, karena di situ nggak ada larangan gitu. Larangannya kan cuman nggak boleh memukul. Kita bebas gitu, Pak. Mudah ya. Oke, dia melihat dari sisi simpelnya gitu. Enggak juga.
Ya. Yang lain coba. Saya Pak. Nah, silakan. Gulat adalah sebuah olahraga yang mengadukan kekuatan untuk mengeluarkan lawan kita dari batas yang ditentukan. Mengeluarkan dari garis ya. Iya Pak. Yang lain? Bentuk lingkaran. Yang lain? Izin Pak, Ya, silakan. menurut saya gulat adalah pertandingan atau olahraga yang mengutamakan teknik bantingan dan kuncian Pak. Oke, bagus. Yang lain? Lanjut. Gulat adalah cabang olahraga yang menggunakan gerakan membanting atau menjatuhkan lawan untuk mendapatkan kemenangan. Oke. Jadi pendapat-pendapat setiap mahasiswa tidak ada yang salah ya. Nanti dikoreksi setelah kita lanjutkan lagi presentasinya. Nanti saya tanya lagi. Nah, oke, kita lanjut dulu share screen-nya. Oke. Ini dia gambar kuda-kuda gulat ya. Perbedaan kuda-kuda gulat antara gaya bebas dan gaya Griko. Kira-kira apa yang kalian lihat berbeda di sini? Coba. Ada gaya bebas, Berbeda Griko. kayak Pak. Gimana? Coba. Izin Pak, dari kuda-kudanya Pak. Ya, Dari silakan. kuda-kudanya. Kenapa berbeda? Gaya bebas cenderung nunduk Pak. Kalau Griko lebih tegak. Oke, apa yang membuat kira-kira seperti itu? Karena gaya bebas mengambil kaki Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi yang di pertama. Kalau gaya bebas itu bebas untuk mengambil kaki semuanya. Sedangkan Griko mulai dari pinggang ke bawah kan sudah tidak bisa Pak. Jadi mengandalkan kekuatan tangan aja gitu Pak. Jadi dia lebih cenderung ke tegak Griko Pak. Oke. Yang lain? Kalau gini kan aktif dia pembelajarannya gitu. Yang lain coba. Yang belum ngomong lah. Yang belum ngomong. Izin Pak, Ya, silakan. kenapa gulat itu memerlukan seperti kaki yang seperti itu Pak? Kenapa tidak harus rapat kakinya seperti silat, taekwondo gitu Pak? Kenapa harus rapat kakinya? Oke, jadi ini pertanyaan ini kan? Bukan izin ini, pertanyaan ini kayaknya. Iya Pak. Oke, jadi saya jawab. Jadi menurut hukum Newton ya, hukum Newton, semakin lebar alas sebuah benda, maka benda itu akan semakin stabil. Nah, dari situ aja dia kajian ilmiah dari situ. Jadi kalau kita membuat kuda-kuda kakinya lebar atau maksimal 2 kali lebar bahu, maka otomatis pertahanan kita akan semakin kuat. Nah, karena di olahraga gulat sendiri tidak ada istilah mundur. Kalau di cabang olahraga lain mungkin selesai dia menendang, dia bisa lari sebentar. Nah, kan? Pasang kuda-kuda lagi dia kan. Nah, seperti itu. Tapi pada hakikatnya setiap cabang olahraga itu sama. Kalau pas saat penyerangan itu tidak ada yang kakinya rapat. Walaupun tadi di gaya Griko ini dia tegak, tapi kakinya nggak rapat, ada jaraknya juga. Dan tidak bisa berjalan dalam satu garis dia. Gitu kira-kira dia, Brema. Udah pernah belajar apa kan? Fisika kan, hukum Newton kan? Jadi kajiannya memang ilmiah, makanya olahraga itu disebut sains, ilmu olahraga. Nah, kajiannya tadi itu, semakin luas penampang sebuah benda, maka benda itu akan semakin stabil. Jadi artinya,
kita akan mencari kestabilan itu tadi. Ini adalah area serang dalam olahraga gulat ya. Ini dia, yang ini gaya bebas putra, gaya bebas putri. Semua bisa diserang. Mulai dari kakinya, semua. Ini di gaya Griko. Nah, ini yang bisa diserang ini, dari atas ini, dari pinggang ya. Pinggang ke atas. Nah, ini daerah serangnya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini mindset seorang pegulat ketika memulai pergulatan ya. Di lingkaran yang warna hijau itu menyatakan serangannya itu serangan tidak langsung. Kemudian yang merah itu serangan langsung ya. Mulai dari di situ motion, feint ya kan, bergerak dia, berpindah. Kemudian ada teknik tipuan lagi, dia menipu lawannya. Kemudian ada misdirection ya, mengalihkan gerakan lawan. Kalau di sini terjemahannya salah arah gitu. Kita arahkan, kita menempatkan tenaga lawan itu gitu. Kemudian ada push ya, mendorong. Kemudian ada traction, daya menarik ya, menarik. Kemudian ada juga di sini yang keenam itu opportunity ya, kesempatan memanfaatkan kelengahan-kelengahan lawannya. Kemudian ada direct attack ya, yaitu serangan langsung. Ada tiba-tiba pas sudah salaman dia langsung masuk aja dia. Oke, nanti untuk prakteknya kita lanjutkan di tatap muka. Selanjutnya, nah ini dia. Ini tadi yang tanya siapa yang naik tadi? Sebelumnya tadi ya, lihat nih. Oke, inilah dia. Tadi ada yang bilang gulat itu simple kan, jadi beginilah dia karakteristiknya sebenarnya. Kalau kita perdalam ini sangat rumit ini. Jadi kan cari nanti 5 video pertandingan gulat yang berkaitan dengan perkembangan karakteristik olahraga gulat yang sudah dibahas berkaitan dengan yang ini. Nanti ini saya share sama kalian dan cari nanti. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Izin Pak, Oke. videonya itu lebih ke tekniknya atau ke pertandingannya Pak? Dia lebih ke pertandingan, tapi dia kalau bisa dipotong dipotong-potong dia. Bagian-bagiannya aja. Jadi dia lebih bagian tekniknya aja gitu ya Pak? Iya. Namanya tadi kan ada serangan langsung. Mana yang disebutkan serangan langsung? Dipotong dia. Serangan tipuan contohnya kan. Yang mana itu? Di pertandingan dia dipotong dia gitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Siap, Pak. Terima kasih Pak. Demikianlah pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode DAA dengan tatap maya online menggunakan media Zoom meeting. Terima kasih, salam sehat dan salam olahraga.